Hahaha, halo bos-bosku, semoga semua dalam keadaan baik dan diperlancar rezekinya. Terima kasih sudah mendukung channel kecil ini. Tanpa kalian aku bukanlah apa-apa. Jangan lupa like, komen, subscribe and share. Monggo lanjut. Swallow Star Chapter 1001, Bab 1001, Tubuh Ketiga, selesai. Di depan meja Gunung Yuxiang di alam semesta maya, Luo Feng membaca informasi dari darah Dewa Binatang dan mengerutkan kening. Aku bisa mendapatkan setetes darah Dewa Binatang dari 100 kristal sungai darah, tapi prosesnya rumit. Aku harus melamar melalui perusahaan jagat maya. Setetes darah Dewa Binatang yang menyatu dengan tubuh itu sama dengan satu kristal sungai darah bergabung dengan tubuh. Itulah mengapa darah Dewa Binatang sangat dicari. Batas tipikal adalah 100 kristal sungai darah. Untuk darah Dewa Binatang, dibutuhkan 100 tetes, yang menghabiskan 10.000 kristal sungai darah. Ini adalah harga yang harus dibayar seseorang untuk menurunkan pengaruh energi jahat dan mengurangi rasa sakit. Bagaimanapun, tubuh manusia yang bisa bergabung dengan 10 kristal sungai darah mungkin hanya lahir sekali dalam banyak era yang tak terhitung jumlahnya. Aku ingin tahu berapa banyak darah Dewa Binatang yang bisa aku ajukan, pikir Luo Feng. Sumber daya berharga ini dikelola dengan ketat, banyak kaisar harus menunggu lelang untuk menawarinya. Pada saat yang sama, Luo Feng dipenuhi dengan lamarannya. Setelah beberapa saat, seorang gadis mirip rubah dengan telinga berbulu halus dan rambut ungu lembut muncul di layar. Dia kemungkinan besar adalah manusia rubah dari ras manusia. "Salam, Tuan Luo Feng," katanya. "Aku butuh darah Dewa Binatang," kata Luo Feng terus terang. Gadis rubah berhenti untuk memeriksa sesuatu. "Sesuai dengan kuota," katanya, "kamu bisa mendapatkan 50 tetes darah Dewa Binatang secara gratis." Dia melontarkan senyum manis, tapi jauh di dalam hatinya, dia terkejut. Ksatria alam semesta dan ahli alam semesta tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sumber daya gratis. Sebaliknya, mereka perlu memperdagangkannya melalui kontribusi mereka pada balapan. Adapun beberapa kaisar yang pantas berkultivasi, mereka mungkin menerima beberapa sumber daya yang sangat terbatas, mungkin 10 kristal sungai darah, tetapi mereka tidak dapat memiliki setetes pun darah Dewa Binatang. Tugasnya adalah menerima para senior ras, dan dia belum pernah melihat siapapun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan 50 tetes darah Dewa Binatang secara gratis. Pantas saja dia jenius yang tiada taraf, pikir gadis rubah. Semua orang mengatakan dia kaisar sungai pedang, dan jika itu masalahnya, itu tidak mengherankan. "Beri aku 30, kata Luo Feng. "Tentu," kata gadis rubah. "Di mana akan dikirimkan?" "Ini alamatnya." Luo Feng mengetik alamatnya secara rinci di wilayah rahasia utama. Kediamannya berada di dalam wilayah pemimpin kota Primal Chaos, di pusat dari wilayah rahasia utama. Di wilayah rahasia utama, gadis rubah tersenyum. 30 tetes darah akan dikirimkan hari ini. "Oke." Luo Feng mengangguk, dia mematikan telekomunikasi. "Gratis, ya?" Dia tersenyum. "Sepertinya rasanya memiliki kuota sumber daya gratis untuk saya. Tapi sampai saya melamar mereka, mereka tidak akan diberikan kepada saya. 50 tetes darah Dewa Binatang, saya pernah mendengar sulit untuk mendapatkan sebanyak itu bahkan di Namun, tubuh penduduk asli saya dapat bergabung dengan 82 kristal sungai darah, dan yang saya butuhkan hanyalah 18 tetes darah Dewa Binatang. Sedangkan untuk binatang bertanduk emas, dia membutuhkan lebih dari 600 kristal sungai darah, dan darah Dewa Binatang tidak bisa melakukan semuanya. Tingkat gen kehidupan tubuh binatang bertanduk emasnya sudah diperkuat 6.000 kali. Ketika dia menjadi abadi suatu hari nanti dan memiliki sejumlah besar kekuatan abadi yang superior, dia akan menumbuhkan kesadaran yang kuat. Itu bisa membantu keinginannya sampai batas tertentu, seperti orang bertubuh kuat memiliki kemauan yang kuat, sedangkan orang yang lemah memiliki kemauan yang goyah. Kekuatan jiwa memiliki fungsi pendukung. Tuan alam semesta, yang memiliki kekuatan dewa yang luas dan memiliki jiwa mereka terintegrasi dengan alam semesta, memiliki kemauan yang lebih kuat daripada Luo Feng. Meskipun mereka relatif beruntung, kekuatan dewa mereka adalah alasan utama dari keinginan kuat tersebut. Mustahil bagi makhluk biasa untuk memiliki kemauan yang bisa menyaingi master alam semesta. Tingkat gen kehidupan sudah diperkuat 6.000 kali, pikir Luo Feng. Setelah itu, amplifikasi hanya akan meningkat sedikit setiap saat, tidak perlu terburu-buru.
Setelah hanya 3 jam, seorang pelayan mengirimkan cincin luar angkasa ke istana tempat Luo Feng tinggal. Darah dewa binatangnya ada di dalam ring. Pergilah, kata Luo Feng. Ya, pelayan abadi itu menjawab dengan hormat. Di wilayah Primal Chaos City Leader, bahkan petugas pengiriman pun tidak akan pernah mati. Dan mereka perlu bersaing untuk posisi itu, karena mereka yang tidak memiliki keterampilan tidak akan diterima. Bagaimanapun, di sini mereka bisa melihat pemimpin kota Primal Chaos yang hebat dari waktu ke waktu. Biasanya, murid pemimpin kota Primal Chaos tinggal di sini. Luo Feng kembali ke dunia internalnya. Dia mengambil koper perak dari cincin luar angkasa dan membukanya untuk menemukan 30 tabung transparan di dalamnya. Ada setetes cahaya keemasan di setiap tabung, memancarkan energi yang cukup besar. Luo Feng praktis bisa mendengar auman dewa binatang itu. Darah dewa binatang. Luo Feng mengeluarkan sebuah tabung, mencabutnya dan menuangkannya ke telapak tangan kirinya. Itu tampak seperti cahaya emas murni, tetapi dia bisa melihat, di dalam cahaya, bahwa itu sebenarnya adalah cairan emas. Ukiran hukum yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya. Cahaya keemasan jatuh ke telapak tangannya dan menembus kulit. Tubuh Luo Feng mulai berkilauan dengan cahaya keemasan. Energi sungai darah di sel Luo Feng sudah kokoh, dan setetes darah dewa binatang bergabung dengan mereka dengan mudah tanpa menimbulkan reaksi apapun. Pejuang hitam bisa menyenangkan guru Primal Chaos City Leader, kata Luo Feng. Dia mengatakan bergabung dengan darah dewa binatang adalah tugas yang mudah. Sekarang aku bisa bergabung dengan 82 kristal sungai darah. Aku sudah jauh di depan batas seorang prajurit hitam. Luo Feng tersenyum, menyerap darah dewa binatang itu seperti meminum air bagiku. Dia mengeluarkan tabung lain, membukanya, dan menuangkan darah dewa binatang itu. Setetes demi setetes, darah dewa binatang itu bergabung dengan tubuh Luo Feng. Setelah beberapa saat, semua 18 tetes telah berhasil diintegrasikan dengan Luo Feng, yang merupakan tugas yang lebih mudah daripada yang dia kira sebelumnya. Ketika Luo Feng mencoba tetes darah dewa binatang ke-19, itu hanya berguling di telapak tangannya dan berbaring di sana tanpa merembes masuk. Sepertinya itu batasnya, kata Luo Feng sambil mengangguk. Aku sudah mencapai batas energi sungai darah. Matanya berbinar. Sekarang, gerakan energi sungai darah. Hong, kekuatan kuno ditembakkan dari tubuh Luo Feng. Tiba-tiba terasa seolah-olah energi dari asal mula seluruh alam semesta memancar dari dalam dirinya. Tubuhnya menjadi tinggi dan diperkuat, dan sisik yang tidak jelas terbentuk di setiap inci kulitnya. Benang yang tak terhitung jumlahnya melintang di sekujur tubuhnya, dan gambar raksasa dari dewa binatang yang mengaum muncul di dadanya, begitu detail dan realistis sehingga itu terlihat seperti dewa binatang buas yang berteriak dengan semua detailnya yang sangat indah. Lingkaran cahaya emas berdenyut keluar, mengelilingi tubuhnya. Luo Feng menatap dadanya. Dia sudah melepas baju besinya karena dia ingin merasakan kekuatan menyentuh tubuhnya. Seberapa kuat energi ini? Hah, Luo Feng tercengang. Tunggu, ada yang salah, hanya 3000 kali, bagaimana mungkin? Luo Feng bingung. Secara teoritis, setelah 100 kristal sungai darah digabungkan dengan tubuh akan menjadi 100 kali lebih kuat. Cakar kanan Golden Hornet Beast telah diperkuat 100 kali di awal, dan berhenti tumbuh setelah mencapai batas 10.000 kali. Luo Feng mengerutkan kening. Awalnya aku 48 kali lebih kuat, tapi sekarang aku telah melampaui kekuatan 3000 kali, aku hanya sekitar 60 kali lebih kuat dari sebelumnya. Efeknya melemah, energi sungai darah yang bekerja dengan sempurna pada binatang bertanduk emas jauh kurang efektif pada tubuh manusia asli. Luo Feng mempertimbangkan implikasinya, darah dewa binatang mungkin tidak berguna untuk bentuk kehidupan khusus di alam semesta, seperti bentuk kehidupan unik dari kategori air yang tingkat gen hidupnya sudah ribuan kali lebih kuat. Darah dewa binatang tidak akan banyak membantu. Darah dewa binatang berasal dari dewa binatang, emas dan angkasa. Apakah mungkin darah dewa binatang bekerja dengan baik pada awalnya, tetapi efeknya akan melemah seiring berjalannya waktu? Dia memutuskan untuk melepaskan masalah itu. Terlepas dari alasannya, sekarang terbukti bahwa tubuh manusia asli mencapai tingkat gen kehidupan yang 3000 kali lebih kuat setelah bergabung dengan darah dewa binatang, bersama dengan basis 48 kali lebih kuat. Aku akan menunggu, level gen kehidupan saya dapat ditingkatkan ketika saya mendapatkan logam lain dari manual 9 volume.
Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Meskipun itu bukan hasil yang terbaik, dia masih gembira karena tingkat gen hidupnya telah ditingkatkan 3000 kali lipat. Itu menempatkannya pada level beberapa bentuk kehidupan khusus tingkat atas di alam semesta. Untungnya, saya memiliki 9 volume manual, pikir Luo Feng. Jika tidak, saya akan seperti makhluk hidup lain dari ras lain di alam semesta, yang hanya dapat meningkatkan level gen kehidupan mereka hingga 100 kali lipat. Panduan 9 volume, itu adalah senjata rahasianya. Dengan itu, Luo Feng bisa menyaingi bentuk kehidupan khusus tingkat atas. Hal-hal lain seperti kristal sungai darah baru saja menempel di kue. Asteris 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 waktu berlalu. Sejak tubuh manusia asli dan tubuh binatang bertanduk emas telah bergabung dengan kristal sungai darah, Luo Feng terus berlatih dalam pengasingan. Dia tidak melakukan apa-apa selain menghabiskan waktu bersama keluarganya. Setelah 1 abad kemudian, tubuh ketiganya akan segera lahir. Di dunia internal, cakar binatang bertanduk emas mencengkeram dataran seperti pilar. Dia menatap langit. Tubuh Mosa berdiri di punggung binatang bertanduk emas, menatap ke langit juga. Ada telur emas kolosal berbentuk oval mengambang di langit. Telur emas itu kecil ketika pertama kali muncul, tetapi telah tumbuh semakin besar seiring berjalannya waktu, dan sekarang tingginya lebih dari 6000 mil. Segera, kata Luo Feng, ini akan segera lahir. Luo Feng merenungkan hasilnya, apakah itu seluruh laut? Bentuk kehidupan di telur emas oval akan tetap menjadi misteri sampai terungkap sendiri. Sekitar 8 jam kemudian, retak, lusinan keretakan garis rambut muncul di telur emas kolosal. Luo Feng dan 3 tubuhnya yang lain menahan napas saat mereka menyaksikan. Seketika, kulit telurnya benar-benar hancur. Sebagai gantinya adalah seorang pria raksasa di langit, dengan tinggi hampir 6000 mil. Tubuhnya yang telanjang menampilkan sosok yang sempurna, hampir eksotis, dengan kulit berkilau dan batu giok sebening kristal di kulitnya, dan benang berdarah mengalir di dalamnya. Luo Feng, tubuh ketiga saya, kata Luo Feng, adalah darah dan daging. Hanya daging dan golongan darah makhluk hidup yang dapat mempraktekkan buku petunjuk 9 volume. Tubuh Mosa Luo Feng adalah makhluk hidup tipe energi, dan dengan demikian, kekuatannya secara signifikan lebih lemah daripada tubuh aslinya yang manusiawi dan tubuh binatang bertanduk emas, bahkan setelah disuntik dengan esensi dari harta asli-asli seperti hati luar angkasa. Mosa, tubuh tidak pernah melampaui batas peningkatan 100 kali lipat. Itu ditakdirkan untuk tubuh Mosa menjadi jauh lebih lemah dalam hal kekuatan. Dia sangat berguna untuk melarikan diri, bersembunyi, dan menyamar. Ketika datang ke pertempuran, Luo Feng harus bergantung pada tubuh aslinya dan tubuh binatang bertanduk emas. Adapun tubuh seperti 9 keterpencilan samudra, Luo Feng telah memilihnya karena samudra kekuatan surgawi yang tak terbatas. Hahaha, tawa Luo Feng menyapu dunia internal seperti gelombang kejut. Nah, ini adalah kejutan bahagia. Tubuh ketiga dapat berlatih 9 volume manual, yang berarti ia memiliki potensi yang tak terbatas. Mungkin dia suatu hari nanti bisa menjadi laga 9 keterpencilan guru. Aku akan menelepon tubuh ketiga saya, remote tubuh samudra. Ini resmi, tubuh asli Luo Feng dan 3 tubuh tambahan telah ditentukan. Dia memiliki tubuh aslinya, tubuh binatang bertanduk emas, tubuh Mosa, dan tubuh lautan jauhnya. Luo Feng dipenuhi dengan harga diri yang tak terbatas, dengan tubuh aslinya di bumi dan ketiga tubuh ini. Benihnya sudah ditanam, katanya, terserah pada usahaku untuk memutuskan apakah aku akan tetap menjadi pohon muda yang lemah atau tumbuh menjadi pohon yang paling kuat. Aku perlu mempelajari tubuh lautan jauhku terlebih dahulu. Tubuh lautan jauh tampak sangat indah, tubuh raksasa yang tingginya hampir 6000 mil. Saat ini, dia duduk di dataran dengan menyilangkan kaki seperti patung raksasa. Kekuatanku 300 kali lipat dari penguasa sektor, kata badan lautan jauh dengan suara yang dalam. Level gen kehidupan tubuh samudra jarak jauhku adalah 300 kali sementara level penguasa sektor pohon dunia sekitar 1000 kali. Itu menjelaskan mengapa aku berhasil membiakkan tubuh lautan terpencil ini tetapi bukan tubuh pohon dunia. Tapi tampaknya terlalu besar untuk makhluk hidup dengan tingkat gen kehidupan 300 kali lipat. Secara umum, semakin tinggi tingkat gen kehidupan, semakin besar ukurannya. Tentu saja,
Organisme khusus dari ras tumbuhan dan ras batuan memiliki tubuh yang sangat besar bahkan jika mereka memiliki tingkat gen kehidupan yang ratusan kali lipat. Bagaimanapun, bahkan bentuk kehidupan biasa seperti cloud contact fins sudah setinggi lebih dari 1 juta mil. Bentuk kehidupan ras tumbuhan memiliki keunggulan ukuran alami. Tubuh samudera terpencil adalah makhluk hidup yang memiliki golongan darah dan daging. Bagaimana dia bisa begitu besar? Setelah pemeriksaan yang cermat, Luo Feng menyadari bahwa tubuh lautan jauh memiliki energi hukum yang mengalir melalui tulang, otot, pembuluh, dan darahnya, dan ada informasi yang tersembunyi di dalam energi tersebut. Luo Feng mempelajari informasi dengan pikirannya. Jadi, itulah masalahnya. Tubuh Remote Ocean berbisik. Bahkan Primal Chaos City Leader tidak tahu teknik bakat apa yang dimiliki oleh Nine Remote Tennis Master. Dia pasti memiliki teknik bakat, mengingat tubuh Remote Ocean-ku memiliki 2 teknik bakat. Informasi yang terkandung di dalam tubuh kolosal itu menjelaskan beberapa misteri dari 9 dunia terpencil. Tubuh Remote Ocean memiliki 2 teknik bakat. Yang pertama adalah Transformed Ocean. Transformasi ocean memungkinkan badan Remote Ocean untuk langsung berubah menjadi lautan dengan diameter sekitar 60.000 mil, dan waktu serta ruang di dalamnya akan dikendalikan oleh lautan. Semakin kuat tubuh Remote Ocean, semakin besar kendali yang dimiliki tubuh terhadap ruang dan waktu. Meskipun dia masih relatif lemah, dia hanya dapat mempengaruhi ruang dan waktu untuk sebagian kecil. Tetapi ketika dia menjadi cukup kuat, dia akan menjadi seperti 9 keterpencilan guru, yang cengkeramannya pada 9 keterpencilan laut telah mencapai batasnya. Itu sangat kuat sehingga tidak ada master alam semesta lain yang berani memasuki Nine Remote Tennis Space. Teknik bakat kedua adalah penciptaan. Ketika tubuh menjadi lautan, daging dan darahnya semuanya diubah menjadi laut berdarah. Setelah itu bakat penciptaannya dapat mengekstraksi energi dari lautan dan mengatur ulang gen kehidupan untuk menciptakan bentuk kehidupan baru. Dia bahkan bisa menciptakan ras baru, jika dia mahir dengan bakatnya, dan kehidupan baru akan selalu tunduk pada Tuan yang menciptakannya. Teknik bakat yang sangat kuat, tubuh samudera terpencil berkata dengan suara yang dalam, pantas saja tubuhnya begitu besar, dia tidak akan bisa berubah menjadi lautan dengan tubuh yang lebih kecil. Begitu dia berubah menjadi lautan, dia bisa, dengan cara tertentu, mengontrol waktu dan ruang di sekitar lautan, yang membuatnya jauh lebih kuat. Keterampilan menyerang yang luar biasa ini mirip dengan bakat manipulasi ruang dan waktu, yang digunakan oleh pohon dunia. Adapun penciptaan, itu mungkin dianggap keterampilan biasa-biasa saja, tapi ini sepertinya bagaimana ras pribumi di 9 dunia terpencil diciptakan. Bentuk kehidupan energi adalah yang paling mudah dibuat, selama ada inti kehidupan. Luo Feng mengangguk, meskipun itu bakat biasa-biasa saja saat ini, itu bisa digunakan untuk membuat seluruh ras benar-benar patuh kepadaku. Haha, suara tubuh lautan jauh bergema di dunia internal. Aku telah mendapatkan semua yang kuinginkan, dan bahkan beberapa hal saya tidak menyangka. Badan laut terpencil ini dapat mempengaruhi ruang dan waktu di sekitarnya, dan dia memiliki teknik bakat dalam ruang dan waktu, plus, itu, suatu golongan darah dan daging makhluk hidup. Tetap saja, gumam Luo Feng, mengapa ukuran laut berdarah begitu aneh? Teknik bakatnya mengatakan dia bisa berubah menjadi lautan dengan diameter sekitar 60.000 mil, tapi itu jauh lebih kecil daripada para pangeran dan guru keterpencilan 9. Tubuh samudera terpencil mengerutkan kening, dan mempertimbangkan implikasi dari ukurannya. Pangeran penguasa sektor memiliki laut berdarah dengan diameter sekitar 50 juta mil, Pangeran abadi memiliki Royal Seas dengan diameter sekitar 600 juta mil, Pangeran Ksatria alam semesta memiliki Royal Seas dengan diameter dari 20 miliar hingga 60 miliar mil. Meskipun badan lautan jauh memiliki bakat Transformed Ocean, dia hanya bisa berubah menjadi laut dengan diameter sekitar 60.000 mil, yang sangat kecil bahkan menurut standar pangeran penguasa sektor. Transformasi laut, Remote Ocean melakukan teknik bakatnya. Hong, panjang, daging dan tulangnya tiba-tiba meleleh, berubah menjadi laut berdarah yang bergelombang di dunia internal Luo Feng. Luo Feng bisa merasakan kendalinya di laut berdarah. Tapi itu lemah, hanya di level penguasa sektor. Namun, dia bisa merasakan ruang dan waktu dengan jelas. Ternyata, dia punya bakat luar biasa dalam ruang dan waktu. Lebih besar, kata Luo Feng, lebih besar, tumbuh lebih besar.
Luo Feng mengendalikan laut berdarah dengan pikirannya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, diameternya tetap 60.000 mil, yang bahkan tidak bisa menyamai pangeran penguasa sektor. Laut berdarah berputar di langit sementara tubuh Mosa dan binatang bertanduk emas berdiri di dataran, merenungkan apa yang mereka lihat. Luo Feng bingung. Mengapa? Mengapa volume samudra saya yang telah berubah jauh lebih kecil daripada volume 9 keterpencilan guru dan 108 pangeran? Laut berdarah hanya memiliki diameter hanya 60.000 mil, namun, banyak bentuk kehidupan unik di alam semesta yang tingginya 60.000 mil atau panjangnya. Adapun makhluk dari ras tumbuhan dan ras batu, banyak dari mereka yang lebih besar dari itu. Setelah dia memikirkannya sebentar, sebuah pikiran muncul di Luo Feng. Ada yang salah, katanya, 9 Remotenus Master dan 108 pangeran, mereka tampaknya berbeda dariku entah bagaimana. Teknik Transformed Ocean milikku dapat mengubah tubuhku menjadi laut berdarah secara instan, tetapi juga dapat mengubahnya kembali ke tubuh aslinya. Namun, kata Luo Feng, 108 laut kerajaan dan 9 lautan terpencil itu tidak berubah atau bahkan berpindah selama ratusan juta tahun. Nine Remotenus Ocean memiliki diameter lebih dari 10 tahun cahaya. Untuk keabadian, 9 keterpencilan laut tetap berada di wilayah rahasia Dewa Leluhur, dan lautan 108 pangeran tetap berada di pusat 9 keterpencilan dunia. Guru Primal Chaos City Leader berkata bahwa 9 keterpencilan guru kadang-kadang akan pergi keluar dan bertarung, kata Luo Feng. Dan jika dia mati, 9 keterpencilan laut akan membiarkan 9 guru keterpencilan lainnya. Tapi bagaimana itu mungkin? Transformasi samudera dan tubuh aslinya tidak bisa ada pada saat yang sama. Jika tubuh aslinya terbunuh, dia akan jatuh selamanya. Jika tubuh dapat dilahirkan kembali, itu hanya berarti bahwa bukan tubuh asli yang dibunuh. Petik 2. Luo Feng membelai dagunya sambil berpikir keras. Hanya ada satu cara 9 keterpencilan guru dapat melakukan hal ini, dia pasti telah mengubah tubuhnya ke laut. Maka dibuat sebuah badan energi menggunakan bakat penciptaannya. Tubuh energi kemudian dapat terkondensasi lagi, bahkan setelah hancur. 9 keterpencilan samudera tidak pernah bergerak. Luo Feng menyadarinya. Dan mungkin itu bukan karena dia tidak mau pindah, mungkin dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan itu berarti, dia tidak pernah benar-benar meninggalkan Nine Remotenus Space, seluas 9 keterpencilan samudra, ia tidak akan pernah bisa bergerak. Luo Feng dengan cepat mengekstrapolasi dari apa yang dia amati, secara bertahap, dia melihat cerita lengkapnya. 9 guru keterpencilan dan pangerannya menggunakan beberapa metode khusus untuk memperbesar samudra mereka, pikir Luo Feng. Imbalannya adalah mereka tidak bisa lagi menggerakkan lautan dengan bebas, meskipun mereka tidak dapat menggerakkan lautan, volumenya memberi mereka kekuatan dewa yang hampir tak terbatas, dan dengan demikian, mereka menjadi abadi. Organisme khusus dari ras tumbuhan dan ras batuan juga merasa sulit untuk bergerak. Semakin besar tubuhnya, semakin sulit bagi mereka untuk bergerak. Untuk makhluk besar seperti 9 keterpencilan samudra, tidak mengherankan bahwa dia tidak dapat bergerak sesuka hati. Tapi bagaimana mereka memperbesar samudra sedemikian rupa? Luo Feng bergumam. Laut berdarah dengan diameter sekitar 160.000 mil terus berputar di langit. Apa yang perlu dia lakukan untuk mengubahnya menjadi satu dengan diameter 50 juta mil? Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Lautan sepanjang 50 juta mil memiliki energi yang jauh lebih besar, dan umumnya, bahkan jika seseorang menjadi abadi, ukurannya tidak berubah. Itu berarti ketinggian badan lautan jauh akan tetap di 6.000 mil, dan samudera transformasi akan tetap 60.000 mil. Namun lautan pangeran ksatria alam semesta dan abadi terus berkembang. Yang terbesar adalah 60 miliar mil. Bagaimana Nine Remotenus Master dan pangerannya mencapai itu?